Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal amal wajidna ilman ya arhamar rahimin ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik nuwasil fi syarhi kitab tauhid lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi Abu Ali al-mutawaffa sanata 15 ba'da mi'atain wa alf. Kita lanjutkan pembahasan syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh, yaitu bab minasyirki lubsul halaqati, lubsul halaqati, kemudian apa? Minal khayti, lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Nah, termasuk kesyirikan mengenakan gelang atau kalung, ya, atau semisalnya dengan tujuan untuk mengangkat bala atau menolak bala. Sekarang kita akan masuk bab yang ke-8. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fir ruqa wat tama'im. Ya. Bab penjelasan tentang hukum ruqyah dan hukum tamimah. Tamimah itu adalah jimat, ya. Tamimah yang biasa kita dengar di negeri kita adalah jimat. Apa maksud bab ini? Maksud bab ini adalah penjelasan tentang hukum ruqyah dan jimat tamimah. Kenapa di sini tidak disebut minasyirki ruqa wa tamaim? Karena di antara ruqyah ada ruqyah yang disyariatkan, bukan ruqyah yang syirik. Ya. Jadi di sini penulis tidak mengatakan semua ruqyah syirik. Apa kaitannya dengan bab yang telah berlalu? Kalau bab yang telah berlalu itu lebih ke apa? Tolak bala, ya, hukum tolak bala, mengenakan gelang dan lain-lain, ya, atau mengangkat bala yang sudah terjadi. Ya, kalau di bab ruqyah dan tamimah ini lebih ke jalbul manfaah, ya, mengharapkan mendapat manfaat. Ya. Ini di bab ini. Ya. Apa itu ruqyah? Ya, apa itu ruko? Ruko di sini jamak dari ruqyah, ya. Ruqyah itu jamaknya ruko. Ruko atau ruqyah itu adalah al-auzallati yu'awwidhu biha minal kalam. Jadi ruqyah itu adalah perlindungan atau apa ya? Ya, auz itu perlindungan dengan mantra-mantra, dengan apa, kata-kata, ya, bukan mantra, ya, Afwan. Ya, kurang pas kalau mantra itu dengan kata-kata, ya, perlindungan dengan perkataan itu ruqyah, ya. Di antara ruqyah ada yang disyariatkan, ada yang syirik, ya, ada yang terlarang syirik, ya. Itu ruqyah. Kemudian tamimah. Apa itu tamimah? Ya, tamaim itu jamak dari tamimah. Ya, tamaim jamak dari tamimah.
Tamimah juga adalah perlindungan. Bedanya apa? Kalau ruqyah itu dari kata-kata, kalau tamimah ya itu dikaitkan, ta'alluq ya. Entah dikaitkan di pinggang, entah dikaitkan di leher, entah dikaitkan di tangan ya. Jadi sesuatu yang dikaitkan untuk menyempurnakan urusan ya atau untuk mendapatkan manfaat ya. Ya, jadi bisa kata pensyarah ya itu dikaitkannya itu mengaitnya apakah mengaitnya secara hakiki seperti kelihatan ya seperti kelihatan di kalung, di pinggang atau di lengan itu kan hakiki kelihatan atau mengaitnya secara hukman ya secara hukum misalnya susuk ya dimasukin kemana ke muka ya. Nah, itu namanya ta'alluq, mengaitkan. Dimasukin ke muka, dimasukin ke bibir ya, seperti susuk. Atau yang ditaruh di bawah bantal. Ya, ditaruh di bawah bantal, ya jimatnya. Nah, ini ta'alluqnya hukman. Ya, ini sama hukumnya ke tamimah. Ya, hukumnya sama dengan jimat. Ya, sangat disayangkan ya kita banyak menyaksikan di negara kita ini, di masyarakat bayi-bayi yang baru lahir itu dikalungkan hal-hal seperti itu, kemudian di pinggangnya atau di lehernya ya. Ini kebiasaan jahiliyah ya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah itu seperti itu dulu. Ya. Jadi perbedaannya kalau apa namanya ruqyah itu dilafalkan, kalau tamimah dikaitkan ya bisa digantungkan atau lain. Ya. Di bab ini penulis membawakan 6 dalil. Yang yang keenam-enamnya ini berupa hadis ya, berupa asar. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullah fis sahih ya, fis sahih. Sudah dijelaskan kemarin bahwasanya kalau penulis ngomong sahih di sini di kitab tauhid ini maknanya ada 3. Bisa jadi hadis ini ada di Sahih Bukhari saja, bisa jadi hadis ini hanya di Sahih Muslim saja, bisa jadi keduanya, ada di keduanya. Dalam hal ini, hadis ini yang akan dibawakan ada pada keduanya. Fis Sahih an Abi Bashirin, kata beliau, an Abi Bashirin al-Ansari, ya, dari Abu Bashir al-Ansari, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dulu Abu Bashir ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi dalam safar-safarnya Nabi SAW ya ikut dalam safar-safarnya Nabi SAW. Fa'arsala rasulan maka Nabi SAW mengutus utusan dan beliau berkata alla yabqayanna fi rukbati ba'irin qiladatun min watarin ya au qiladatun illa quti'at kata Nabi SAW. Jangan sampai kalian sisakan ya sesuatu yang nyangkol, yang apa yang mengait, yang menggantung di leher-leher unta ya, kalung-kalung di leher unta dari tali panah, tali busur panah atau kalung dari yang lainnya ya, auqiladah atau kalung-kalung lainnya illa kutiat ya, kecuali langsung kalian putuskan kata Nabi SAW. Ya, kecuali langsung kalian putuskan. Sisi pendalilannya ada pada kata ini illa kutiat ya. Ini perintah dari Nabi SAW untuk memutuskan itu ya yang mengait di leher unta. Karena zaman zaman jahiliyah itu zaman dahulu orang Arab mengalungkan sesuatu ke leher unta dengan tujuan agar untanya tidak kena penyakit ya karena ain. Kemudian untanya bisa mati ya. Karena yang punya unta itu orang kaya zaman dahulu. Nah, mungkin zaman sekarang juga ya bisa dikiaskan orang yang punya mobil, kemudian yang masih menganut seperti ini ya.
di mobilnya ditaruh hal-hal yang menurut dia supaya tidak kecelakaan, supaya tidak dicuri orang, ya. Ya. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya. Misalnya jarum pentul, nah, ditusukkan ke jok mobil atau lain-lain. Nah, ini haram, ya. Ada pada kata illa quti'at, ini perintah dari Nabi SAW, dan semua perintah al-awamir yufidu al-tahrim, yufidu tahrim. Jadi semua perintah Nabi itu mengandung makna haram, ya. Jadi nggak boleh, hukumnya haram. Yang kedua, dalil yang kedua, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah, ya, tiwalah itu akan dijelaskan nanti, syirik kata Nabi. Ketiganya itu syirik. Ya. Nah, apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Maksudnya ruqyah pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW itu ruqyahnya ruqyah yang syirik. Ya, kata-katanya itu tidak dimengerti dan kata-katanya jampe-jampe, ya, menggunakan mantra. Makanya kata para sahabat, ya Rasulullah, dahulu kami sering meruqyah, ya. Maka kata Nabi SAW, a'ridu ruqyatakum, perlihatkan coba ruqyah kalian itu seperti apa, ya. Kalau ruqyahnya dengan nama Allah, dengan Al-Quran, maka kata Nabi boleh, ya. Yang tersebar pada saat zaman Nabi SAW, ruqyahnya itu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirik. Ya, ruqyah, jimat-jimat, dan tiwala itu syirik. Ya, kata Nabi SAW. Kemudian eh, tiwala. Sekarang kita bahas tiwala. Ya, apa itu tiwala? Nanti disebutkan di sini oleh penulis. Ya, oleh penulis. Kita baca satu hadis dulu, ya. Wa'an Abdullah ibni Uqaim, ya, Abdullah ibni Uqaim marfu'an. Ya, marfu'an itu kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau ada kata marfu'an maknanya apa? Maknanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, gitu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang mengaitkan sesuatu, ya, yang mengaitkan sesuatu baik di tangannya, di pinggangnya, di lehernya, di rumahnya, di keranjangnya, di kendaraannya, wukila ilaihi, maka hatinya akan dikaitkan ke situ, ke barang tersebut. Ya, dia akan lemah, dia tidak akan menjadi orang yang kuat, dia akan menjadi orang yang eh, oh, hatinya itu goncang, ya, sangat lemah, ya, ajaz. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian kata musannif rahimahullah, at-tamaim, ya, tamimah itu adalah syai'un yu'allaku alal auladi anil ain. Ya, sesuatu yang dikaitkan kepada bayi, kepada anak-anak, ya, dengan tujuan agar terhindar dari ain. Ya. Kata beliau, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'ani farakhasa fihi ba'dul salaf, ya, ba'dus salaf. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi kalau, ya, kalau yang digantungkan itu, yang dikaitkan itu diambil dari Quran, maksudnya ayat-ayat Quran, ya, yang ditulis kemudian digantung di leher atau di pinggang,
atau di rumah atau di mana ayat-ayat Qur'annya digantung, maka kata penulis, sebagian ulama, sebagian salaf ada yang membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan. Ya. Wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu, dan menjadikan perbuatan tersebut itu perbuatan yang terlarang, artinya haram. Ya. Minhum Ibnu Mas'udin, di antara yang melarang, yang berpendapat bahwa jimat dengan Al-Quran ini eh, haram adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Oleh karena itu, tadi disebutkan bahwa ruqyah juga ada yang syirik, ada yang disyariatkan. Ya, ruqyah ada yang syirik, ada yang disyariatkan. Karena kata Nabi SAW juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa kalian meruqyah selama ruqyah tersebut bukan kesyirikan, tidak mengandung kesyirikan. Nah, ini Nabi mensyariatkan. Sekarang juga yang jimat ini, ada kalau jimatnya itu dari hal-hal yang tidak diketahui, mantra-mantra, tulisan-tulisan yang tidak diketahui, itu jelas syirik, haram. Ya, kalau kita menganggap jimat itu sebab tertolaknya bala atau sebab datangnya manfaat. Tetapi yang mendatangkan manfaat, yang menolak bala itu Allah. Ini syirik, syirik kecil. Ya. Tapi kalau kita menganggap bahwa jimat inilah yang mendatangkan manfaat, jimat inilah yang menolak mudarat, ini syirik besar. Ya. Nah, kalau dengan Al-Quran, jimatnya dari Al-Quran, ini haram dengan catatan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ini yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat Allah, ya. Tetapi dia ingin tabaruk dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani huwa syifa, dan saya turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, ya, syifa, ya, sebagai penyembuh. Dan secara kauni, ya kemarin sudah dibahas, sebab syar'i itu disyariatkan Al-Quran menjadi sebab kesembuhan. Dan juga secara kauni Al-Quran bisa menyembuhkan. Ya, dahulu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, ya, meruqyah pemimpin pemimpin satu kaum ketika digigit ular, ya, diruqyah, maka bisanya itu bisa ular itu nggak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh sama sekali. Jadi menyembuhkan, ya, secara kauni dan secara syar'i. Ya. Tapi kalau digunakan, dikalungkan atau di apa, ini masuknya ke haram. Ya, masuknya ke haram. Jadi ada pembagiannya. Kalau dia hatinya ini terkaitnya, ta'alluqnya, bergantungnya bukan kepada Qur'annya, tetapi kepada jenis gantungannya ini, jenis jimatnya ini. Ya, nah, yang seperti ini syirik, masuk ke syirik kecil. Ya, jadi ada pembagiannya. Kalau dia ta'alluqnya, dia meyakini bahwa jimat ini yang mendatangkan manfaat, itu masuk syirik besar. Ya, ini. Jadi saya ulangi ya, jimat dengan Al-Quran itu tidak mutlak syirik. Ya, tidak mutlak syirik. Jadi ada pembagiannya. Ya, kalau dia itu hanya meyakini bahwa dia ingin mengharap berkah dari Al-Quran dengan menggantungkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, ini masuk ke haram. Nah, indikatornya apa? Indikatornya kalau jimatnya itu diganti dengan selain Quran, dia nggak mau. Nah, ini yang dimaksud haram. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan ini perbuatan bid'ah. Ya, ini perbuatan bid'ah. Meskipun ada salaf yang melakukannya, ya, ada para sahabat yang melakukannya, ya. Ada para salaf yang melakukannya. Nah, ini perbuatan bid'ah kata para salaf karena Rasulullah tidak pernah melakukannya, ya, menggantungkan Quran. Ini ya, tentang
tentang jimat dengan Quran. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah. Wa ruqa hiya allati tusammal azaim. Dan ruqyah itu adalah yang dinamakan dengan azaim. Ya. Wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirk. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal huma. Ya, jadi pengkhususan ruqyah maksudnya tidak dikatakan dari syirik itu karena Rasulullah SAW pernah meruqyah. Ya, kata penulis rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita bahas tentang tiwalah. Ya. Qala al-musannif rahimahullah wa tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu ya yuhabbibul mar'ata ila zaujiha ya warrajula ila imra'atiha. Jadi tiwalah itu adalah sesuatu yang dibikin-bikin, yang dibuat ya, yang dengan itu dia menganggap bahwa bisa mendatangkan kecintaan laki-laki ya, mendatangkan kecintaan laki-laki kepada dia kalau dia seorang perempuan dan mendatangkan kecintaan perempuan kepadanya kalau dia seorang laki-laki. Jadi ini tiwala itu sama dengan pelet ya. Pelet itu bentuknya kan macam-macam. Ada yang dari barang-barang ya syai'un yasna'unahu atau dari sesuatu amalan-amalan ya. Jadi tiwala ini. Nah, hukumnya apa kalau tiwala? Kalau tiwala ini mutlak syiriknya ya. Kalau pelet ini syiriknya itu sudah pasti syirik mutlak, nggak ada pembagian yang lain ya tiwala itu. Karena apa namanya, seorang itu tidak akan melakukan pelet ya, tidak akan berhasil peletnya kecuali dia sudah mempersembahkan sesuatu kepada jin, kepada syaitan. Ya, maka dia dituntut untuk menggadaikan agamanya. Ya, jadi ma yusna'u minas sihir sorfan wa atfan ya, litahqiqil mahabah ya, dari sihir ini termasuk sihir kalau pelet ini. Ya, tujuannya untuk mendatangkan kecintaan ya, dari laki-laki yang dia cintai ya atau dari perempuan yang dia cintai. Ini mutlak syiriknya kalau tiwalah ini kalau pelet ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah wa rawal imamu Ahmadu an Ruwaifi qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat yang bernama Ruwaifi. Kata Ruwaifi, Nabi SAW berkata kepada saya, Ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bik. Kayaknya ya, kamu ini bakal hidup panjang, bakal berumur panjang, kata Nabi SAW. Maka terbukti nih, Ruwaifi ini umurnya panjang, sahabat yang berumur panjang. Ya. Maqala Muhammad, Maqala sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin ya fa inna Muhammadan bari'um minhu ya. Maka kabarkan kepada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya sepeninggalan saya. Karena kamu akan berumur panjang, wahai Ruwaifi, dan saya akan meninggal lebih dulu. Maka nanti tolong kabarkan kepada manusia, wahai Ruwaifi, bahwasanya siapa saja yang mengepang jenggotnya, atau mengalungkan water itu kan tali busur panah ya, atau cebok beristinja, istijmar ya, dengan kotoran hewan yang sudah kering, ya, kotoran hewan yang sudah mengering, atau cebok dengan tulang, ya, apa yang dikabarkannya fa inna Muhammadan bari'um minhu.
Sesungguhnya Nabi Muhammad, saya, kata Nabi Muhammad, berlepas diri dari dia. Nah, ini sisi pendalilannya ya, karena apa yang Nabi SAW berlepas diri darinya, maka itu sesuatu yang sangat besar dosanya. Ya, sangat besar. Sisi pendalilannya di hadis Ruwaifi ini ada pada kata au taqallada wataron, ya, atau mengalungkan sesuatu ya, water, tali dari busur panah. Ya. Bersama sabda beliau, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya. Muhammad SAW berlepas diri dari. Nah, ini hadis yang kelima. Hadis yang keempat ya. Kemudian dalil yang kelima, qala al-musannif rahimahullah wa an Sa'id bin Jubairin. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Ya. Rawahu Waqi'. Barang siapa yang memutuskan jimat ya dari manusia, dari tubuh manusia, atau dari rumahnya, atau dari kendaraannya, atau dari apanya, pokoknya diputuskan ya, diputuskan kaitannya, maksudnya hatinya itu diputuskan dengan keterkaitannya dengan jimat tersebut, karena kaidli raqabah, ya dia sama seperti membebaskan budak, kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini siapa? Sa'id bin Jubair ini tabi'in besar, ya, tabi'in kibar yang meriwayatkan hampir semua riwayatnya ini dari sahabat. Ya, makanya dia semulia-mulianya tabi'in. Makanya ada yang mengatakan ya, Sa'id bin Jubair ini Sa'id bin Musayyib ya. Sa'id bin Jubair yang kemarin sudah diceritakan ya. Sa'id bin Jubair ketika ada bintang jatuh tersebut. Walahu an Ibrahim, dan dari hadis diriwayatkan oleh Waqi juga dari Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim An-Nakhai maksudnya. Ibrahim An-Nakhai itu eh, murid dari muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia ulama di Kufah. Kata Ibrahim, kanu. Nah, kalau ini kata para ulama, kalau Ibrahim An-Nakhai mengatakan kanu, maka sudah pasti yang dimaksud adalah ashab Ibnu Mas'ud, murid-muridnya Ibnu Mas'ud seperti Al-Qamah, Al-A'mash, ya, Masruq bin Ajda, ya. Itu yang dimaksud kanu itu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibrahim yang mengatakan kanu sudah pasti karena ini sudah dicek oleh para ulama. Ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahuna tamaima kullaha, ya, minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Mereka semua murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud membenci, ya, memakruhkan, dan kata makruh pada ulama mutaqaddimin, pada ulama abad ke 300 sampai ke bawah ya, sampai ke 1 Hijriah ini, kata makruh ini yang dimaui adalah kata tahrim, haram. Ya, maka maknanya apa? Maknanya kanu, mereka itu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud mengharamkan jimat semuanya, baik dari Quran ataupun selain Quran. Ya, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Apa sisi pendalilannya? Jelas ya, sisi pendalilannya jelas bahwa Abdullah bin Mas'ud mengharamkan jimat, semua jimat dari Al-Quran maupun selain Quran. Nah, bagaimana kalau Al-Quran ditulis di kulit, ya, di kulit serigala misalnya? Nah, ini masuk ke syirik ini. Al-Quran ditulis di kulit serigala, medianya itu kulit serigala dengan tujuan tujuan supaya tidak celaka, ya, menolak bala. Nah, ini masuk ke syirik, ya. Yang dimaksud ke haram ini kalau Al-Quran biasa saja ditulis di kertas, digulung-gulung gitu ya, disumpelin di mana, di rumah atau di mana. Nah, ini haram, masuk ke haram. Ya.
Ini ya, sebagai tambahan faidah, tadi kita sudah baca ada sahabat yang namanya Abdullah bin Uqaim. Ini nih, ya hadis kedua ya, hadis ke berapa ini? Ketiga. Hadis ketiga nih, Abdullah bin Uqaim. Ini sahabat, sahabat Nabi nih. Kenapa ini kau blank? Nah, ini Abdullah bin Uqaim ini sahabat Nabi. Anak beliau namanya Ma'bad Al-Juhani. Anak beliau namanya Ma'bad Al-Juhani menjadi anaknya itu menjadi pelopornya bid'ah qadariyah yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui takdir. Ya, Allah tidak mengetahui takdir yang terjadi. Nah, ini bid'ah qadariyah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwa siapa yang meyakini itu maka sedekahnya tidak diterima meskipun sebesar gunung Uhud. Ya, jadi anak beliau, anak sahabat yang namanya Ma'bad Al-Juhani merupakan eh, pelopor ya, perintis pertama bid'ah. Bid'ah dan ini akan berkembang kepada pemikiran Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ini menunjukkan apa? Pelajaran bagi kita bahwa anak seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya bisa terfitnah, ya bisa terfitnah. Menunjukkan bahwa fitnah itu kalau sudah datang tidak pilih kasih, ya tidak akan selamat. Ya, siapapun kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah rahmati. Dan ini tidak heran ya kalau anak sahabat, anak Nabi saja, ya anak Nabi saja ada yang seperti itu, ada yang apa namanya, yang tidak beriman, yang kafir, anak Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya Nabi Adam, ya yang membunuh saudaranya, ya. Kemudian ini kan di bawah pengasuhan seorang nabi. Nah, anak istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, ya, itu berkhianat kepada suaminya, padahal di bawah didikan orang yang sangat soleh. Ya, jadi tidak heran kalau anak sahabat juga seperti itu. Apalagi anak ulama, ya, apalagi anak ustadz, ya. Jadi jangan jadi patokan, ya, nasab itu. Tidak bisa mengatakan kok itu oh, anak bapaknya ustadz tapi anaknya seperti itu. Ya, tidak heran, ya, dan bapaknya ustadz itu tidak mesti anaknya juga soleh. Ya. Demikian faidah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa diamalkan di kehidupan kita semua, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita bisa terhindar dari kesyirikan, ya karena kesyirikan itu dosa yang tidak terampuni dan wajib dia masuk neraka kalau syirik besar, yang menghilangkan seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir kalau kita melakukan syirik besar. Ya mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.